Ya, kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi. Sudah bergabung bersama kami, Bapak Resvani. Selamat bergabung. Dan juga Sekjen Perkumpulan Tenaga Ahli Alat Berat Indonesia atau Pertabi, Bapak Tommy Nugrahanto Wisudawan. Selamat sore, selamat bergabung Pak Tommy dan juga Pak Resvani. Baik, tadi kita sudah mendengar bahwa memang dari tahun ke tahun produksi batubara ini terus meningkat dan bahkan terus mencapai rekornya ya untuk produksi di sepanjang tahun, dan bahkan untuk realisasinya di 2024 ini juga sudah lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan. Apa yang menjadi faktor utama produksi batubara di dalam negeri terus meningkat sebetulnya Pak Resvani? Baik, terima kasih Mbak Iva dan seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Adapun mengenai batubara ini hal yang menarik ya menurut saya. Karena saat ini batubara ini, khususnya Indonesia itu menjadi batubara atau pengekspor batubara terbesar di dunia. Nomor satu kita, tadi disampaikan sekitar 40% dari total batubara yang diperdagangkan itu ekspornya dari Indonesia. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa tadi atau permintaan batubara ke Indonesia ini terus meningkat gitu. Dan produksi kita juga trennya terus meningkat. Mungkin koreksi di tahun 2024 ini mungkin RKAB yang telah disetujui untuk produksi batubara itu hampir 900 juta ton. Dan ini didasari seperti ini. Hal yang pertama, karena kita memang eksportir terbesar, maka status Indonesia selama ini di global memberikan respon yang cepat terhadap permintaan-permintaan dari batubara dunia. Itu yang pertama. Jadi kita fleksibel, sedikit fleksibel, walaupun secara teknikal begitu ada permintaan tambahan, tentunya secara teknis itu membutuhkan persiapan-persiapan dulu di lapangan gitu ya. Lalu yang kedua, tadi disampaikan bahwa dari 8,4 miliar ton batubara di dunia, itu yang diperdagangkan sekitar 1,4 miliar ton gitu ya. Dan dari 1,4 miliar ton itu juga dominannya itu dari Asia. Nah, maka Indonesia yang memiliki posisi geografis yang strategis, nah ini dilihat sebagai suatu negara yang memiliki positioning yang lebih baik untuk melakukan suplai batubara ke dunia yang tadi didominasi juga oleh Asia, seperti Cina, India, dan sekarang juga di Korea Selatan. Dan juga Vietnam juga sudah cukup meningkat permintaan batubaranya seperti itu. Dan yang ketiga adalah batubara Indonesia ini multivarian produk. Jadi kita memiliki kalori yang tinggi, kalori menengah, dan kalori rendah. Nah, sehingga dari sisi utilisasi batubara di seluruh dunia itu bisa tercover oleh multi produknya batubara Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita membahas nanti ya dari sisi demand-nya untuk batubara Indonesia secara global dan seperti apa mungkin proyeksi permintaan hingga akhir tahun. Saya akan ke Pak Tommy terlebih dahulu begitu ya. Pak Tommy, ketika kita berbicara berkaitan dengan produksi batubara domestik, tadi disampaikan oleh Pak Resvani bahwa produksi ini juga ada persiapan-persiapan terlebih dahulu, utamanya juga dari sisi alat berat begitu. Dan melihat tren ya dari tahun ke tahun produksi juga terus meningkat, artinya permintaan akan alat berat juga terus meningkat. Tapi sejauh ini mungkin yang dirasakan betul-betul di lapangan seperti apa sebetulnya? Ya, baik. Jadi sebenarnya data dari yang coba kami himpun gitu ya di Pertapi itu secara target. Jadi kalau di alat berat itu ada dua, ada yang alat ini memang diproduksi dari Indonesia, ada yang diimpor gitu ya, langsung built-in impor. Jadi dari data hingga ke di kuartal 3 terakhir kemarin itu datanya itu menurun. Jadi tingkat produksi alat berat itu menurun sekitar 18% year on year dibandingkan tahun kemarin gitu ya. Dan itu sekitar targetnya aktualnya hanya 5 ribuan dari target sekitar 6.200 untuk produksi alat berat itu sendiri. Oke, ini produksi domestik bukan impor. Ya. Tetapi di sisi yang lain alat impornya naik. Gitu, karena memang data ini memang kami coba lihat bahwa ternyata ada beberapa growth demand di mana rata-rata adalah didominasi oleh kebutuhan di pertambangan nikel. Yang penting sebetulnya alatnya ada begitu ya Pak Resvani. Iya betul, karena sekarang kan cukup banyak juga produk-produk dari China terutama yang sudah membanjiri impor alat berat di Indonesia. Jadi saya pikir itu satu sisi memang juga jadi peluang untuk
bisa memilih ya pelaku usaha ini. Baik, tapi tadi kita berbicara berkaitan dengan tadi ya produksi, ada kekhawatiran oversupply juga akan berpengaruh juga kepada pergerakan harga komoditas secara dunia begitu dan juga profitabilitas dari perusahaan. Nah, tanggapan Anda sendiri dari Perhapi berkaitan dengan hal ini seperti apa? Jadi begini, kita jangan terlalu khawatir kalau menurut saya dengan oversupply. Kenapa? Indonesia sedang membangun, Mbak Iva ya. Kita di bawah pemerintahan Pak Prabowo juga melanjutkan program hilirisasi yang cukup besar ya di Indonesia dan saat ini juga dalam proses pembangunan beberapa smelter dan harapan kami juga nanti dilanjutkan pada proses industrialisasi ya dari sampai menjadi produk jadi. Nah, dengan modal industrialisasi dan hilirisasi ini kebutuhan energi dalam negeri ini terus akan meningkat. Jadi satu sisi jika terjadi slowdown dari permintaan global, tapi kebutuhan domestik saya yakin akan terus meningkat dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri seperti itu. Gitu. Dan memang saat ini baru 200 juta ton ya lebih kurang yang diserap di domestik. Nah, tetapi untuk khusus di bagian industri itu sangat sulit untuk saat ini bisa digantikan oleh renewables energy. Karena 30% dari cost smelter itu adalah cost energi. Nah, dengan cost energi per kWh 7 sen kalau dari produksi listrik dari batu bara, kalau dengan menggunakan solar itu bisa sampai dengan 18 sampai 20 sen gitu. Jadi 3 kali lipat. Bayangkan kalau itu terjadi. Hidro, geothermal adalah satu potensi yang bisa dijadikan alternatif tapi memiliki kualifikasi teknis dengan yang ada di lapangan itu harus benar-benar bisa dipenuhi dulu untuk bisa. Karena stabilitas dari listrik di dalam proses pabrik itu sangat harus. Jadi harus stabil ya. Gitu. Baik Pak Resvani dan juga Pak Tommy, kita lanjutkan kembali diskusi kita. Kita mungkin akan membahas dari sisi tantangan yang dihadapi oleh para pelaku industri mineral dan juga batu bara di Indonesia khususnya di sepanjang tahun 2024. Apa yang menjadi tantangan utama sebetulnya? Pak Resvani. Baik, terima kasih Mbak Iva. Jadi sekarang tantangan geopolitik pun dan geoekonomi itu menjadi suatu tantangan yang tidak bisa dihindari oleh semua negara ya. Potensial ekonomi crash dan sebagainya, penurunan demand pada saat terjadinya krisis, perang dan sebagainya, itu membuat fluktuasi dari harga sangat volatile dan itu akan sangat sulit kita untuk membuat perencanaan dan realisasi seperti itu ya. Nah, jadi pada saat realisasi geopolitik terjadi volatile harga kayak batu bara misalnya dengan harga yang makin turun, maka kalori-kalori rendah dengan jarak hauling yang masih sama, biaya produksi masih sama, maka akan sangat berpotensi untuk kesulitan dari sisi pelaku usaha. Boleh jadi sisi bisnisnya bisa tutup itu gitu kan. Dan itu akan berdampak pada pengangguran dan sebagainya. Lalu juga persoalan-persoalan yang lain yang kita hadapi saat ini, kalau dari sisi secara umum itu regulasi, birokrasi, masalah hukum gitu ya, itu masih belum selesai dan banyak harus kita improve gitu ya untuk bisa membuat industri ini berjalan secara sustain. Lalu tadi ya masalah energi, pada saat kita bicara hilirisasi maka ketersediaan energi itu menjadi kunci dan sekarang di area-area remote di mana khususnya bagi smelter-smelter yang berdiri, yang terintegrasi dengan tambang yang berada di luar Jawa, itu masih sangat sulit untuk mendapatkan energi. Dia harus menambah capex lagi membangun pembangkit listriknya sendiri. Dan ini peran PLN sekaligus peluang buat PLN. Ya, captive power itu di Indonesia itu mencapai 20%. Nah, dengan pertumbuhan ke depan hilirisasi lagi, maka kebutuhan energi makin besar. Nah, lalu yang berikutnya mengenai aspek-aspek lingkungan dan keselamatan, karena memang kita perlu juga mengedukasi pelaku-pelaku tambang untuk melaksanakan sisi perawatan lingkungan, pengelolaan dan pemantauan lingkungannya dengan baik dan menjaga aspek ketiganya. Karena tidak semua pelaku-pelaku tambang ini pelaku tambang besar ya, yang sudah sangat handal dengan good mining practices. Nah, inilah perannya asosiasi seperti Perhapi, ini harus betul-betul diperhatikan oleh para stakeholder, khususnya pemerintah, untuk dari sisi menjadi partner pemerintah membuat kebijakan-kebijakan karena profesionalnya ada di Perhapi ini gitu ya, dan juga untuk menjadi perpanjangan pemerintah untuk mengedukasi para stakeholder dan pelaku usaha. Lalu ada yang penting lagi sebenarnya mengenai pertambangan tanpa izin ya. Nah, peti ini
menjadi satu hambatan di lapangan. Ya. Bagaimana ceritanya satu izin usaha sudah dikeluarkan tapi di dalamnya ada penambang liar dan ini penegakan hukum harus betul-betul dilakukan. Syukur alhamdulillah baru saja dibentuk Ditjen Gakum di Kementerian SDM dan ini juga di Perhapi kami telah menyuarakannya udah lebih dari 5 tahun untuk adanya Ditjen Gakum ini dan sekarang didengar cukup bagus. Nah, ada hal yang penting mengenai tantangan yang khusus dihadapi oleh industri batubara. Yang pertama saat ini ada devisa hasil ekspor yang ditahan dengan peraturan existing PP 36 2023 30% ditahan ya selama 3 bulan dan ini sedang dibahas juga untuk 50% ditahan selama 12 bulan itu satu. Lalu existing royalty dan pajak juga lagi sedang dibahas. Ini royalty sudah diberlakukan mengikuti harga indeks ya. Nah itu belum tentu harga di lapangan itu yang terjadi persis seperti itu. Lalu menurunnya kalori batu bara tadi dan itu begitu sekarang kalori-kalori tinggi sudah semakin menipis ya masuk ke kalori rendah. Nah ini juga kita perlu perhatikan dari sisi biaya produksi dan sebagainya. Challenge-nya cukup banyak sebetulnya ya. Hilirisasi lagi. Hilirisasi batu bara ini menjadi tantangan yang dalam waktu dekat karena syarat dari perpanjangan PKP 2B dan UP itu salah satunya adalah hilirisasi dan itu masih menjadi hal diskusi yang sangat berat untuk bisa diwujudkannya hilirisasi kecuali tadi ada saat kita bicara CCS, CCUS itu bisa lah untuk ini tapi kalau hilirisasi ini agak masih harus kita pertimbangkan. Hati-hati juga dalam kita membuat satu kebijakan, jangan sampai nanti mengunci diri kita sendiri, mengunci industri kita sehingga kontribusi dari industri untuk negara ini jadi terbatas gitu, tidak maksimal. Terakhir PBB ya, ini penting juga. Pajak bumi dan bangunan ini aturan baru juga nih. Jadi ada pengenaan pajak bumi dan bangunan atas luasan konsesi batubara seperti itu. Dan ini hati-hati akan sangat mempengaruhi beban-beban dari usaha batubara di tengah volatilitas dari harga batubara yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ajang pelaku usaha bersama pemerintah dan tentunya organisasi, asosiasi, profesi yang independen seperti Perhapi ini untuk bisa kita rumuskan semua jalan keluar yang terbaik buat negara bersama. ini ya. Baik. Terima kasih. Baik. Nah, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi karena kalau ketika di breakdown ini cukup dalam begitu, cukup banyak permasalahan yang dihadapi ke depannya. Apalagi tadi di era hilirisasi yang akan terus digalakan. Nah, tapi mungkin sedikit merespon ya tadi dari tantangan-tantangan yang dialami dari industri batubara sendiri dan mungkin kaitannya juga ya kepada industri alat berat juga akan seperti apa begitu, apalagi juga ada polisi-polisi yang memang semakin digalakkan oleh pemerintah seperti tadi green mining practices begitu ya, seperti apa pertambangan ini bisa mengikuti prinsip-prinsip sustainability dan lain sebagainya begitu. Nah ini seperti apa bisa sebetulnya tadi ya overall dari tantangan yang dihadapi kepada industri alat berat ke depannya akan seperti apa dan untuk green mining sendiri juga seperti apa saat ini sudah mulai digalakkan dari industri alat berat. Saya mulai dari yang belakang dulu ya yang terkait green mining gitu. Jadi mulai 2019 kalau nggak salah kita sudah mulai melakukan trial biosolar gitu kan ya. Jadi kalau dari sisi alat berat sendiri sekarang sudah mulai accepted sampai ke dengar-dengar sudah mulai B50 yang sudah mau mencoba. B40 yang kemarin di Kalimantan sudah mulai di-announce bahwa mereka sudah sukses menggunakan B40 dan ini mau di-stretch lagi sampai ke B50 dan kami dari sisi tenaga ahli alat berat secara prinsip memang penggunaan biosolar ini bagus untuk memperpanjang umur komponen tetapi memang harus perlu extra treatment pasti ya kan. Di sisi yang lain dari sisi uji teknis semua sudah dilakukan sebenarnya ini ada dari sisi seperti dua pisau mata uang gitu ya. Ketika kita tidak bisa memaintain dengan bagus maka tentu akan jadi sebuah impact negatif buat kita. Terutama adalah efek dari biosolar. Tetapi dari sisi long life komponen sendiri dan juga operasional alat itu sendiri dari sisi CAPEX itu bagus. Jadi menurut kami di Pertapi penggunaan biosolar ini sudah sangat pas dengan kondisi dengan catatan gitu ya. Dengan catatan adalah maintenance-nya harus bagus supaya hasil yang didapatkan justru memberikan nilai positif. Oke, ini juga tampaknya menjadi tantangan untuk berbagai sektor ya tadi termasuk alat berat begitu untuk SDM ya. Nah tapi tadi semakin membedah apa yang disampaikan oleh Pak Resvani tadi ya, utamanya juga berkaitan dengan tadi ada syarat hilirisasi yang harus dipenuhi oleh para pelaku industri batu bara begitu. Nah ini seperti apa sebetulnya menjadi tantangan utama begitu? Apakah ini juga berkaitan mungkin dengan dari sisi pendanaan dan lain sebagainya? Artinya kan memang ketika kita berbicara hilirisasi ini kan ada pendanaan tersendiri begitu kan. Sementara dari CAPEX juga mungkin harus disesuaikan juga
juga ke depannya. Nah, ini seperti apa strategi ke depannya yang mungkin akan dilakukan? Tadi di satu sisi harus memenuhi apa yang diminta oleh pemerintah, tapi di sisi lain mungkin ada tantangan sendiri juga yang harus diselesaikan begitu secara internal, seperti apa? Ya, Mbak Iva, ini masalah hilirisasi ini ngeri-ngeri sedap ini. Jadi poinnya adalah bagaimana hilirisasi batubara ini sedapat mungkin harus dilakukan dengan mempertimbangkan visibility. Ya. Jadi tidak dipaksakan dalam konteks yang akhirnya nanti justru tidak visible gitu ya. Oke, tapi sejauh ini arahan dari pemerintah seperti jadi apa? Gini, sudah ada peraturannya semua. Kalau untuk PKP 2B itu harus 3, saya lupa satunya itu gasifikasi, likuifaksi, satunya saya lupa gitu ya untuk PKP 2B. Kalau untuk IUP itu ada 7. Oke. Ada 7 opsi dari hilirisasi batubara. Nah, menurut saya tidak harus dibatasi gitu ya. Artinya dalam maupun PKP 2B maupun IUP arah dari hilirisasi batubara itu dipersilahkan, tapi sesuai dengan visibility-nya gitu ya. Karena kadang-kadang teknologi ini tidak semuanya visible secara ekonomi. Nanti akan menjadi beban dan mengunci kita sendiri tadi. Nah, sekarang lagi mungkin sedang dibahas oleh stakeholder karena terkait dengan perpanjangan dari PKP 2B yang sudah mungkin tinggal 5 tahun lagi, sementara pekerjaan hilirisasi batubara ini masih belum maksimal dilakukan. Penyebabnya karena saya sampaikan tadi gitu ya. Nah, ini kita harus berhati-hati di sana. Demikian. Oke, baik. Tapi overall sedikit ya untuk kita merangkum juga diskusi hari ini ya. Kita lihat juga mungkin proyeksi untuk tahun depan ya. Tadi berbagai tantangan tadi sempat disampaikan, ada geopolitik, kemudian juga ada perubahan pemerintahan juga, which is sebetulnya sudah kita lalui di sepanjang tahun 2024, sehingga mungkin di tahun depan agak sedikit mungkin lebih tenang begitu ya. Kita juga sudah tahu pemerintahan yang saat ini juga seperti apa concernnya dan apa yang menjadi perhatiannya begitu. Nah, mungkin outputnya untuk target-target produksi di tahun depan akan seperti apa, Pak Feswani terlebih dahulu? Target produksi dari untuk tahun depan. Forecast ya. Jadi forecast outlook. Ya, kalau saya lihat tadi ya, kalau untuk batu bara pertama dari sisi harga mungkin forecastnya dia cenderung stabil mengikuti harga tahun ini gitu ya. Jadi tidak di forecast untuk terjadi lonjakan harga maupun penurunan harga secara signifikan. Nah, sehingga target produksi pun akan condong stabil di angka sekitar 800 juta ton per tahun gitu ya. Di tahun depan. Untuk di tahun depan. Nah, untuk di tahun ini tadi saya sampaikan RKAB kalau saya juga tidak keliru itu sekitar 800 mendekati 900 juta ton yang telah disetujui di 2024 ini, dengan forecast di 2025 saya pikir tidak akan jauh. Nah, tapi nanti kalau masih ada waktu saya ingin kita membedah sedikit ya mengenai bagaimana sebaiknya kita menentukan kebijakan tentang produksi masing-masing komoditas kita, baik batu bara maupun mineral. Oke, baik. Tadi ada banyak yang sudah disampaikan begitu tentunya oleh Pak Resvani, kemudian juga oleh Pak Tommy. Mohon maaf waktu terbatas ya, nanti kita akan berdiskusi lagi dalam kesempatan lainnya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam segmen Mining Zone. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih.